peluang untuk bersatu kembali, kemudian dijawab oleh pihak saksi tergugat. Kalau untuk kembali lagi tidak ada. Berarti dari pihak tergugat ingin juga berpisah dengan Mawar. Cuma ada beberapa tadi pertanyaan untuk saksi tadi agak membuat Mawar terkejut ya dengan jawaban dari pihak saksi tergugat. Tentunya disanggah aja kalau memang tidak sesuai dengan fakta, silakan disanggah, ya kan? Babak akhir perceraian antara Wardatina Mawar dan Insanu Fahmi tampaknya sudah semakin dekat. Setelah melalui berbagai tahapan persidangan, keduanya kini memasuki fase yang bisa menjadi penentu arah putusan majelis hakim. Dalam sidang terbaru yang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi, suasana persidangan kembali menjadi sorotan. Namun kali ini, Insanu Fahmi terlihat tidak hadir secara langsung di ruang sidang. Sementara itu, Mawar datang didampingi tim kuasa hukumnya untuk mengikuti jalannya persidangan hingga selesai. Pada kesempatan tersebut, pihak tergugat menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya orang tua serta rekan kerja Insanu Fahmi. Keterangan yang disampaikan para saksi itu pun menjadi perhatian, karena dinilai memiliki peran penting dalam mengungkap dinamika rumah tangga yang kini berujung di meja hijau. Menariknya, Mawar mengaku cukup terkejut dengan beberapa pernyataan yang muncul selama persidangan berlangsung. Pasalnya, menurut Mawar, ada sejumlah keterangan yang tidak sejalan dengan fakta yang selama ini ia ketahui. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Insanu menyikapi respon dari pihak Mawar tersebut? Tadi pihak penggugat kita, Mawar, alhamdulillah hadir di persidangan untuk mendengar kesaksian dari pihak tergugat. Responnya tadi ya seperti biasa sih, ada masalah sih. Cuma ada beberapa tadi pertanyaan untuk saksi tadi agak membuat Mawar terkejut ya dengan jawaban dari pihak saksi tergugat. Kalau untuk pihak selaku tergugat itu tidak hanya diwakili oleh kuasa hukum saja tadi di persidangan tadi. Memang ada beberapa hal yang memang tadi tidak sesuai ya dengan fakta. Tentunya disanggah aja kalau memang tidak sesuai dengan fakta, silakan disanggah, ya kan? Ya artinya proses sidang ini kan berjalan sesuai dengan apa yang ada. Kalau memang nggak sesuai ya sampaikan ke majelis, memang ada ketidaksesuaian seperti apa gitu kan. Tentu juga dari pihak tergugat pun kalau misalnya ada yang tidak pas juga tentunya bisa menyanggah apa yang disampaikannya gitu. Jadi sah-sah aja sih kalau namanya di proses sidang itu kan untuk bisa memberikan satu pembenaran masing-masing sesuai faktanya ya. Kalau memang itu dirasa majelis hakim itu bisa diambil menjadi satu fakta ya tentunya ini yang menjadi pertimbangan hakim kan gitu. Di balik jalannya persidangan yang semakin mendekati babak akhir, satu hal tampaknya sudah menjadi kesimpulan bersama. Peluang bagi Mawar dan Insanu Fahmi untuk kembali membangun rumah tangga disebut nyaris tidak lagi tersisa. Hal itu terungkap dari keterangan yang disampaikan kuasa hukum Mawar. Menurutnya, baik Mawar maupun pihak Insanu yang diwakili melalui para saksi sama-sama menunjukkan sikap yang tegas terkait kelanjutan hubungan mereka. Keduanya disebut sudah mantap untuk mengakhiri pernikahan dan memilih melanjutkan hidup masing-masing. Tak hanya membahas keinginan untuk berpisah, persidangan juga sempat menyinggung berbagai persoalan yang selama ini menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka. Sejumlah konflik yang terjadi selama menjalani pernikahan turut dibahas dan menjadi bagian dari rangkaian fakta yang terungkap di ruang sidang. Yang tak kalah menarik perhatian, isu dugaan hubungan terlarang yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial juga ikut mencuat dalam pembahasan persidangan. Awalnya ingin berpisah juga. Jadi dari awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, pertanyaan hakim tadi dari pihak tergugat ingin juga berpisah, tetap ingin berpisah lah. Yang saya sampaikan kesaksian tadi pada intinya
Begitu ditanya saksi apakah masih ada peluang untuk bersatu kembali, kemudian dijawab oleh pihak saksi tergugat kalau untuk kembali lagi tidak ada. Berarti dari pihak tergugat ingin juga berpisah dengan Mawar gitu. Ya kan bisa kita lihat ya, ada beberapa unggahan yang diunggah oleh pihak tergugat itu dia bisa jalan-jalan sama anak-anak, kan bisa kita ketahui ya. Jadi kalau namanya dibilang dari sebelah itu tidak bisa melihat, kayaknya faktanya di mana? Kita bisa lihat sendiri. Ya kalau anak kan dari awal waktu prosesi mediasi kan saya sampaikan ada di hak asuh ibunya. Tentunya itu yang dipegang oleh majelis hakim, tentunya nggak ada masalah kan untuk hak asuh. Kalau ada di ibunya yang jelas, Insanul juga bisa melihat, bisa main, bisa ya artinya saling bergantian lah untuk bisa mengasuh atau memberikan perhatian atau main atau mungkin kalau bisa jalan untuk nginep gitu kan, itu kan bagian quality time ya, quality time pada anak ya. Tentu kalau itu bisa ya, selama itu bisa ya, Insanul sih sekarang udah lebih baik lah untuk ketemu anak kan gitu. Sekarang gini, kunci damai itu kan masing-masing pihak. Kalau kita bilang itu pisah ternyata mereka akhirnya damai juga, itu juga nggak bisa juga dihalangi kan. Jadi semua itu kalau memang udah mau niatnya untuk bercerai ya bercerai gitu, artinya pisah gitu. Karena memang dua-duanya niatnya sudah, ya artinya ada salah satu pihak yang lebih dominan untuk bisa mau bercerai ya sudah kan gitu. Tentunya Insanul juga menerima itu, jadi artinya sudah tidak ada kecocokan, sudah proses sidang juga sudah hampir di ujung. Saya rasa kita tinggal tunggu putusannya aja. Kalaupun tiba-tiba sudah putus bercerai dan nanti mau rujuk kembali kalau ya itu kan masing-masing juga punya niatan dan keinginan kan gitu. Tapi itu semua biarkan aja berjalan, mereka kan bisa berkomunikasi dan bisa memecahkan masalahnya mulai dari anak, mulai dari bagaimana dia membesarkan kan, tentunya berdua bisa saling komunikasi kan dengan baik kan, tentunya itu. Di tengah jalannya persidangan, pembahasan mengenai nafkah anak juga tak luput menjadi perhatian. Salah satu hal yang sempat memicu perdebatan adalah keterangan saksi terkait besaran pendapatan atau gaji yang disebut diterima oleh Insanul Fahmi. Pihak Mawa melalui kuasa hukumnya pun sempat menyampaikan keberatan terhadap sejumlah informasi yang muncul dalam kesaksian tersebut. Menurut mereka, ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di kemudian hari. Meski begitu, Mawa disebut tidak datang ke persidangan dengan tuntutan yang berlebihan. Melalui tim kuasa hukumnya, ia menegaskan bahwa fokus utamanya bukanlah memperdebatkan angka semata, melainkan memastikan kebutuhan sang anak tetap terpenuhi dengan layak setelah perceraian resmi diputuskan. Karena itu, Mawa memilih menyerahkan penilaian mengenai besaran nafkah anak kepada kebijaksanaan majelis hakim. Di persidangan tadi yang dibicarakan tadi sedikit yang materi yang kita beritahu ya, permasalahan kronologis rumah tangganya, kemudian tentang pekerjaan dari Insanul dan berapa gaji yang didapat. Makanya kan ada sanggah-sanggahan dari pihak kita mengenai permasalahan gaji beliau di persidangan tadi. Jadi masalah itu nanti biarlah hakim yang memutuskan ya, berapa yang kira-kira yang sepantas dan ya untuk diberikan kepada pihak penggugat. Bukannya ibaratnya baru kenal dengan Insanul kan gitu. Tentunya kalau yang namanya anak, apalagi Afnan dengan Insanul, dia mau apa dibeliin gitu kan. Kalau memang berbicara masalah kebutuhan anak, saya rasa berdua lah saling bisa komunikasi baik kan gitu. Biasanya kalau butuh ini butuh itu perlu ayahnya yang beliin, pasti Insanul beliin kok. Saya yakin banget karena memang dia udah cerita waktu itu kepada saya, memang dia beliin gitu. Kalau memang pada saat ya
kondisinya Insanul lagi memang sekarang ini lagi tidak baik-baik aja keadaan keuangannya misalnya, ya tentunya dibicarakan juga kan gitu kan. Karena dalam posisi sekarang ini kan masih ada terikatan suami dan istri kan. Kalau istrinya lagi banyak uang ataupun lagi banyak pendapatannya juga masih ada haknya suami toh di situ kan gitu. Secara hubungan harta bersama kan masih ada itu kan gitu. Jadi kalau bicara masalah Insanul lagi punya uang dan dia bisa biayain juga, itu juga hartanya juga bersama. Jadi sebenarnya berdua ini bisa dibicarakan baik-baik. Kalau masalah buat anak ya, tentunya gitu. Nggak perlu juga nanti diekspos lagi gitu kan, nanti jadi digoreng-goreng lagi apa. Biarkan aja lah mereka yang bisa menyelesaikan sendiri. Setelah seluruh saksi selesai memberikan keterangannya, rangkaian persidangan tatap muka antara Mawa dan Insanul Fahmi pun resmi memasuki babak akhir. Tidak ada lagi agenda pemeriksaan langsung di ruang sidang, karena proses selanjutnya akan dilanjutkan melalui mekanisme e-court. Meski demikian, perjalanan perkara ini masih belum benar-benar berakhir. Kedua belah pihak masih akan memasuki tahap penyampaian kesimpulan yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni mendatang. Pada momen itulah, masing-masing pihak akan merangkum seluruh argumentasi dan fakta yang telah terungkap selama persidangan. Setelah itu, perhatian publik akan tertuju pada agenda yang paling dinantikan, yakni pembacaan putusan. Jika tidak ada perubahan jadwal, Majelis Hakim dijadwalkan akan menetapkan putusan perceraian pada 8 Juli mendatang. Lantas, bagaimana kondisi Mawa dalam menjalani proses perceraian? Dan benarkah Insanul Fahmi sudah move on dan tak ingin lagi flashback ke belakang? Agenda ini ya, sidang saksi dan tergugat. Berikutnya itu sudah tidak ada lagi sidang tatap muka, tidak ada, hanya ekot, melalui ekot. Nah, kalau kondisinya ya saya seperti ketemu matanya, enjoy aja sih, nggak ada masalah gitu, nggak ada beban, nggak ada apa. Ya seperti biasa saya ketemu, nggak ada namanya tertekan batin, nggak ada, enjoy sih ketemu mas saya ketawa-tawa tadi. Saat ini kan Insanul menerima apa yang menjadi keinginan Mawa. Mawa kan maunya pisah. Ya itu ya diikutin lah sama Insanul, karena bagaimanapun juga Insanul kan kepala keluarga yang sekarang ini seorang istri yang menginginkan untuk berpisah dan dia menggugat ya kan cerai kan gitu. Jadi kalau dihalang-halangi ya agak repot juga kan ke depannya kan. Jadi kalau menurut Insanul juga ya apa yang diinginkan Mawa ya dia ikutlah seperti apa. Memang maunya cerai ya bercerai gitu. Memang sudah tidak ada kata damai juga, nggak ada kata untuk masih bisa bersama-sama gitu kan. Jadi saya rasa nih udah tinggal ujung aja, tinggal nunggu putusan cerainya, putus cerainya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.